Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan menjelaskan materi matematika diskrit tentang graf Euler. So, let's go. Nah, yang pertama ini kita harus tahu apa itu graf Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali. Nah, jika suatu graf memiliki sirkuit, maka otomatis memiliki lintasan juga. Sebaliknya, jika tidak memiliki sirkuit, maka tidak memiliki lintasan. Namun, apabila suatu graf memiliki lintasan, belum tentu ia memiliki sirkuit. Ini adalah jenis-jenis dari graf Euler. Yang pertama adalah graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Yang kedua, graf yang mempunyai lintasan Euler saja dinamakan graf semi Euler. Yang ketiga, graf yang tidak mempunyai lintasan serta sirkuit dinamakan graf non-Euler. Nah, ini adalah contoh gambar dari graf Euler. Bisa kita lihat yang pertama adalah graf Euler, yang kedua semi Euler, dan yang ketiga non-Euler. Nah, itu dia penjelasan dan juga jenis-jenis dari graf Euler. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema yang ada dalam graf Euler. Oke. Graf Euler yang terhubung dengan syarat jika dan hanya jika derajat dari masing-masing vertex adalah genap. Nah, jadi derajat dari masing-masing vertex ini diharuskan untuk genap seluruhnya. Nah, langsung aja kita ke contoh teorema 1. Di sini ada gambar. Nah, gambar di sini itu memiliki vertex yang masing-masingnya genap. Kita ambil contoh A. Untuk mengetahui vertexnya, kita lihat A menuju D, kita hitung 1 derajat. A menuju E, 2. A menuju C, 3. Dan A menuju B, 4. Nah, maka dari itu didapatkanlah angka 4. Begitu juga berlaku bagi B, C, D, E, dan F. Nah, kita lanjut di teorema kedua. Di teorema kedua, memiliki syarat. Jika graf memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka graf tersebut non-Euler. Dan yang kedua, jika graf memiliki 2 vertex berderajat ganjil, maka graf memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki 1 vertex berderajat ganjil. Nah, berarti ini kita pisahkan dari lebih dari 2 vertex berderajat ganjil dan kurang dari 2 vertex berderajat ganjil. Tapi harus ada yang berderajat ganjil. Nah, di contoh ini terdapat 4 buah vertex yang berderajat ganjil, yaitu A, C, E, dan F. Maka bisa kita bilang ini masuk ke syarat yang pertama tadi, yaitu graf yang memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil. Maka graf ini termasuk graf non-Euler. Seperti itu. Kita masuk ke teorema ketiga. Teorema ketiga, suatu graf terhubung adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 vertex yang berderajat ganjil. Di sini ada kata kuncinya yaitu tepat. Tepat. Berarti harus 2 vertex yang berderajat ganjil. Nah, di sini di teorema 3 ini ada angka 1 dan 3 itu berderajat genap, dan sementara 2 dan 4 berderajat ganjil. Nah, ini sesuai syarat dengan yang tadi, yaitu graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 vertex yang berderajat ganjil. Yang berderajat ganjil yaitu vertex 2 dan 4. Langsung kita masuk ke teorema terakhir, teorema keempat. Graf berarah memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Yang kedua, ada graf memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Nah, ini di contoh ini ada yang graf masuk dan keluar sama
kecuali dua simpul, yaitu simpul B dan D masuk dan keluarnya tidak sama. Ini mengacu ke yang nomor 2 tadi, teorema 4 yang nomor 2. Graf memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Berarti graf ini memenuhi teorema keempat, dan karena setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul, sehingga graf di atas memiliki lintasan Euler. Berarti semua teorema telah kita bahas dan setiap teoremanya terbukti. Agar lebih paham, maka dilanjutkan menuju contoh soal yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baiklah teman-teman, akhirnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di contoh soal yang pertama, apakah graf di samping merupakan graf non-Euler? Jika iya, buktikan. Nah, kita lihat derajat masing-masing verteksnya itu jumlahnya berapa. Yang pertama verteks A, jumlah derajatnya itu ada 2. Kemudian verteks B berderajat 2. Verteks C berderajat 2 juga. Kemudian verteks D berderajat 3. Verteks E berderajat 4. Kemudian verteks F berderajat 4. Dan terakhir verteks G berderajat 3. Dikarenakan graf di samping memiliki 2 verteks yang berderajat ganjil, maka graf tersebut termasuk merupakan graf semi-Euler. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Apakah jenis graf di samping ini? Sertakan bukti. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menghitung jumlah derajat pada masing-masing verteksnya. Nah, yang pertama pada verteks A. Verteks A berderajat 2. Kemudian verteks B mempunyai derajat 3. Verteks C berderajat 3. Verteks D berderajat 2. Verteks E berderajat 3. Verteks F berderajat 4. Verteks G berderajat 3. Dan verteks H berderajat 2. Graf di samping memiliki lebih dari 2 verteks yang berderajat ganjil, yaitu verteks C, E, G, dan B. Maka graf ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit. Jadi graf ini dinamakan dengan graf non-Euler. Nah, jadi itu video dari kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.